Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rizal Binsari dengan NIM 23201297. Di sini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester saya, mata kuliah analisis algoritma dan struktur data. Dalam proyek ini saya akan membahas penerapan beberapa algoritma dan struktur data melalui sebuah studi kasus bidang pengelolaan antrian pasien di rumah sakit. Dalam kasus ini, saya memakai algoritma sorting, sorting, serta struktur data seperti QEW dan double linked list. Algoritma ini dapat membantu mengelola antrian pasien dengan lebih baik. Kita menjelaskan algoritma pertama, yaitu double source. Double source untuk mengurutkan data pasien. Double source adalah algoritma sederhana untuk mengurutkan elemen dalam daftar. Proses untuk membandingkan elemen bersebelahan dan menemukannya jika tidak dalam urutan yang benar. Yang kedua, binary search untuk mencari data pasien. Binary search adalah algoritma untuk mencari elemen dalam daftar yang sudah diurutkan. Proses untuk membagi daftar menjadi dua bagian dan menentukan di mana elemen yang dicari berada. Yang ketiga, QEW. QEW untuk manajemen antrian. QEW adalah struktur data yang mengikuti prinsip masuk pertama, keluar pertama. Jadi, siapa yang datang pertama, dia yang keluar pertama, atau disebut dengan first in first out. Sangat berguna untuk antrian layanan seperti dalam pengelolaan pasien di rumah sakit. Yang keempat, double linked list. Double linked list untuk menyimpan data pasien. Double linked list adalah struktur data linear yang memungkinkan traversal dua arah atau penjelajah dua arah. Double linked list ini mudah dalam operasi penambahan dan penghapusan elemen. 5. Rekursif untuk menghitung faktorial pasien. Rekursi adalah metode pemecahan masalah di mana fungsi memanggil dirinya sendiri. Rekursi bisa digunakan untuk menghitung faktorial. Faktorial yang dalam hal ini digunakan untuk menghitung jumlah kombinasi antrian yang mungkin. Kedua, kita masuk ke flowchart. Yang pertama, mulai. Pasien mendaftar. Urutkan data pasien dengan Google Sort. Cari pasien dengan binary search. Kelola antrian pasien dengan QEW. Simpan data pasien dengan double linked list. Hitung faktorial dengan recurse. Ya, terus kita masuk ke programnya. Pertama-tama kita akan menggunakan algoritma Google Sort. Google Sort untuk mengurutkan pasien berdasarkan waktu kedatangan mereka. Di sini kita memiliki daftar pasien yang berisi nama dan waktu kedatangan mereka. Algoritma Google Sort akan mengurutkan daftar isi sehingga pasien yang datang lebih awal berada di depan. Seperti kita coba jalankan. Ya, seperti di bawah ini. Ya, ini udah jalan. Setelah algoritma dijalankan, data pasien akan diurutkan berdasarkan waktu kedatangan seperti yang bisa kita lihat pada output berikut. Dina pertama, Budi nomor 2, Ali nomor 5, Fitra nomor 8. Kita masuk ke pemrograman kedua, yaitu searching binary. Searching binary atau binary searching. Kita akan mencari pasien
tertentu berdasarkan nama mereka menggunakan algoritma binary search. Algoritma ini sangat efisien untuk mencari data pada daftar yang sudah diurutkan. Kita coba menjalankan programnya. Ya. Oh ya, sudah. Di sini kita mencari pasien bernama Budi dan hasilnya menunjukkan bahwa pasien tersebut ditemukan pada indeks B1. Ah, mohon maaf, di sini saya salah sebut, harusnya di indeks kedua. Di indeks kedua, yaitu indeks kedua. Ya, kita masuk ke program ketiga, yaitu QW. QW adalah struktur data yang sangat berguna untuk mengelola antrian dalam proyek ini. Kita menggunakan QW untuk menyimpan data pasien yang mendaftar. Kita coba menjalankan programnya. Ya, di sini kita menambahkan semua pasien ke dalam QW dan kemudian menghapus pasien pertama yang dilayani dari QW. Hasilnya menunjukkan bahwa pasien pertama yang dilayani adalah Dina. Ya, pasien pertama yang dilayani adalah Dina. Kita masuk ke program yang keempat, yaitu double linked list. Double linked list adalah struktur data yang memungkinkan traversal data di kedua arah, maju dan mundur. Kita akan menggunakan untuk menyimpan dan menampilkan linked list ini. Kita coba menjalankan programnya. Ya, udah di bawah. Programnya udah jalan. Ya, belum. Double linked ini memungkinkan kita menambahkan data pasien dan menampilkannya. Hasilnya adalah daftar pasien yang disimpan dalam linked list. Linked list ini adalah Ali, Budi, Citra, Dina. Kita masuk ke pemrograman kelima, yaitu rekursi. Rekursi adalah metode di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri. Untuk menyelesaikan tugas dalam proyek ini, kita menggunakan metode rekursif untuk menghitung faktorial dari sebuah angka. Ya, dengan menggunakan metode rekursi ini, kita bisa menghitung faktorial dari angka 5 yang hasilnya adalah 120. Kita masuk ke penggabungan program dari searching, dari sorting, searching, QW, double linked list, dan rekursi. Kita coba menjalankan. Ya. Setelah data pasien setelah diurutkan berdasarkan waktu kedatangan. Dina 1, Budi 2, Ali 5, Citra 8. Pasien Budi ditemukan pada indeks pertama. Pasien Dinda ditambahkan ke dalam antrian. Pasien Budi ditambahkan ke dalam antrian. Pasien Ali ditambahkan ke dalam antrian. Pasien Citra ditambahkan ke dalam antrian. Antrian saat ini
Dina urutan pertama, Budi urutan kedua, Ali urutan kelima, Fitra urutan ke-8. Pasien Dina telah dilayani dan dihapus dari antrian. Ya, setelah pasien Dina dilayani, dan habis itu dihapus dari antrian. Jadi antrian yang tersisa saat ini Budi, Ali, Citra. Ya, eh, demikian presentasi saya mengenai proyek UAS ini. Kita telah melihat bagaimana berbagai algoritma dan struktur data dapat diterapkan untuk mengelola antrian pasien di rumah sakit dengan lebih efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.